Ulang kali saya sampaikan di Masjid Darul Ma'arif ini pentingnya sejarah. Sampai-sampai saya mengkhususkan diri untuk sejarah. Sampai-sampai saya nggak peduli orang bilang apapun, mau bosen mau kagak, tetap saya ingetin jangan lupain sejarah. Sampai setiap ceramah saya sampaikan jangan lupain sejarah. Sampai saya bikin buku tentang kuliah sejarah. Sampai di mana-mana pun saya sampaikan sejarah dan ternyata sejarah kita tercoreng. Udah saya ingetin 2 tahun 3 tahun sebelumnya, hati-hati, ada orang yang mau bukain sejarah dan ternyata terbukti apa yang saya sampaikan, saudara-saudara sekalian. Sejarah kita udah ngawur. Masa iya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ulama besar Indonesia yang kita miliki, lautan ilmunya, masa nggak tercantum dalam kamus? Kurang ajar itu namanya. Ada orang yang secara sekarang baru diakui, katanya nggak sengaja, kelupaan. Masa kelupaan cuma satu? Hati-hati saudara. Nggak boleh begini ceritanya, kejadiannya nggak boleh terjadi. Ya kita maafin, mudah-mudahan jangan terjadi lagi di kemudian hari. Tapi ini jangan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini pendiri Nahdlatul Ulama yang terkenal rahmatan lil alaminnya, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak Wali Songo yang berdakwah dengan halus, dengan indah, dengan mau'izatil hasanah, yang menjadi panutan bagi seluruh pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia yang jumlahnya hampir lebih daripada 2000-an itu. Kok sampai dilupain? Dan anehnya tokoh-tokoh PKI muncul. Udah saya ingetin di beberapa tahun sebelumnya. 2 cara menghancurkan Indonesia yang sangat efektif dan efisien. 1, putuskan mata rantai mereka dengan sejarah. Rusak bangsa kita kalau kita lupa dengan sejarah. Anak-anak kita nggak kenal lagi yang namanya perjuangan bangsa. Nggak kenal lagi yang namanya bahwa PKI itu musuh, betul-betul musuh. Bahwa komunisme itu musuh agama. Semua agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, Katolik, itu musuh daripada komunisme. Musuh daripada ateis yang tidak bertuhan. Semua agama-agama yang saya sebut, agama yang memiliki Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan ateis tidak memiliki ketuhanan dan dia mengabaikan unsur-unsur ketuhanan dan dia menghamba kepada kapitalisme, sekularisme, dan liberalisme. Itu yang kedua. Menghancurkan satu negara, 2, berikan dia liberalisme. Berikan dia kebebasan. Nggak boleh paksa, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Terbukti lagi. 3 tahun yang lalu saya sampaikan anak-anak itu mesti diawali dengan cara dipaksa. Karena ini adalah pelajaran penting. Dia mesti diajak sholat. Dihukum kalau nggak sholat. Yang perempuan mesti pakai jilbab. Dihukum kalau nggak pakai jilbab. Ntar waktu itu saya ingat 3 tahun lalu saya bilang, ntar ada deh yang melarang orang memaksa untuk menggunakan jilbabnya. Terbukti lagi. Hati-hati saudara. Ini semua adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam suratul Hasr, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Fattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Baru kemudian dikatakan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin dan seterusnya sampai akhir ayat. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi menggambarkan hai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan adalah setiap orang ini harus mau nengok ke belakang. Dipanggilnya ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil Ramadan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dipanggilnya setiap orang untuk menengok ke belakang, ligat, untuk bisa bersikap ke depan dan bisa mengantisipasi keadaan ke depan. Dipanggilnya sama, ya ayyuhalladzina amanu, artinya ini infirodi. Artinya ini amal pribadi. Artinya setiap orang harus belajar sejarah. Setiap orang harus melihat ke belakang apa yang telah dilakukannya pribadi maupun apa yang telah dilakukan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Dan kalau seandainya kita lupakan sejarah, kita kehilangan jati diri bangsa. Anak-anak kita tuh udah gak dapat bahkan pelajaran yang sangat penting dan vital
yaitu 5. Pertama, agama. Nggak ada ujian negara agama, adanya fisika, kimia, matematika. Kedua, bahasa Indonesia. Tuh. Yang ketiga, sejarah. Sejarah perjuangan bangsa. Penting. Yang keempat, yang nggak kalah pentingnya itu adalah kebudayaan Indonesia. Dulu kita penting banget belajar ini semua. Dan yang kelima, yang harus diujikan di ujian negara sebenarnya, pendidikan moral Pancasila. Ini jati diri bangsa. Kenapa dihapus semuanya? Apa diam aja semuanya? Nggak ada yang mau bersuara. Nggak ada yang mau mengkhawatirkan keadaan ke depan. Kalau anak-anak kita cuma dicekokin bahasa Inggris, fisika, kimia, matematika doang. Nggak diajarkan sportivitas, tentang olahraga yang penting itu. Kalau kalah ya udah kalah, nggak diajarkan. Korea, dia mengeluarkan dana sampai miliaran dolar hanya untuk mempopulerkan satu tariannya, Gangnam Style. Mungkin anak-anak tahu nih, rame di TikTok. Gangnam Style. Biasalah. Gangnam Style. Lalu kemudian setelah populer demikian rupa, masuklah kebudayaan-kebudayaan Korea yang disebut K-pop. Setelah itu kemudian masuklah sinetron-sinetronnya. Dan didanai yang luar biasa oleh pemerintah mereka. Dan menyebarlah ke seluruh Indonesia. Dan akhirnya kiblat orang ke Korea. Saudara sekalian, kita punya berapa tarian? Kenapa nggak ada yang populerkan tari serimpi? Kalau di Aceh itu tari saman. Kalau di Bali itu tari pendet. Kalau di apalagi tari serampang 12, tari piring. Ratusan kita punya tarian. Kemana itu? Apa anak-anak kita ngerti tarian itu semua? Apa dikira ini hal yang sederhana? Enggak, Pak. Ini jati diri bangsa. Lagu-lagu. Apa anak-anak kita kenal lagu-lagu daerah? Lagu-lagu wajib. Padahal itulah yang membuat Indonesia menjadi satu. Kalau itu mulai dilupakan, kita nggak merasa lagi satu nasib, satu bangsa. Apa anak-anak kita kenal kelanjutan siapa yang ciptakan lagu Padamu Negeri? Lagu Maju Tak Gentar. Lagu Halo Halo Bandung. Lagu Garuda Pancasila. Mereka nggak kenal lagi lagu itu. Jangan dikira ini main-main. Jangan dikira ini gampang-gampangan, nggak bisa. Ini penting buat jati diri bangsa. Ini penting buat kesatuan dan persatuan. Ini yang merajut bangsa. Kita merasa di Aceh itu tarinya punya kita juga. Kita ngerasa ondel-ondel itu punya kita juga. Kita ngerasa tari pendet itu punya kita juga. Kita ngerasa koteka itu punya kita juga. Ini yang membuat Indonesia menjadi satu. Kita udah janji, walaupun kita nggak berjanji, tapi pendahulu kita berjanji. Janji itu dikuatkan dalam sumpah tanggal 28 bulan Oktober tahun 1928. Kita berjanji, ada Yong Java ngumpul, ada Yong Celebes kumpul, ada Yong Ambon kumpul, ada Yong Aceh, Yong Sumatera, semuanya kumpul jadi satu. Lalu bersumpah, kami bangsa Indonesia. Dengan ini bersumpah, bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia. Dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kelar udah Pak, nggak ada lagi kedaerahan. Kelar udah semua, itu udah sumpah. Dan kalau umpamanya kita merasa orang Indonesia, kita mesti pegang kuat-kuat. Maka dengannya haram kita main kesukuan. Haram kita panggil saudara kita, Sunda loh, Jawa loh, Batak loh, Dayak loh, Bali loh, Lombok loh. Nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan itu. Ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Untuk saling kenal, Pak. Allah ciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu. Allah yang ciptakan itu. Dengannya Allah juga yang ciptakan beraneka ragam negara. Maka kita haram juga hukumnya kalau kita panggil orang dengan sebutan yang gak enak. Cina, Arab, Pakistan loh, India loh, bule loh. Stop Pak, hindari sehindari mungkin.
Karena itu nggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang ciptakan itu semua. Lihat sekarang manusia-manusia tak bermoral, lalu lalang di sosial media. Beda pendapat dikit langsung ngatain kadrun. Kadrun itu jelek, Pak. Itu kadal, Pak. Itu binatang. Disematkan kepada orang. Mudah-mudahan yang mengatakan demikian kembali kepadanya. Mudah-mudahan yang ngatain itu dia bermental seperti kadal beneran. Dan dia bermental seperti binatang sebagaimana yang dia sebutkan, saudara. Amin. Gak apa-apa kita doain beginian. Kenapa? Karena memulai kita minta kembalikan. Ya Allah kembalikan itu kepada mereka. Orang-orang ini gak henti-hentinya menebarkan perbedaan dengan permusuhan, dengan ngata-ngatain. Demikian juga antum sebenarnya. Kalau antum mengatakan teman-teman itu dengan kata-kata yang cebong segala, itu haram juga. Cebong itu makhluk yang gak boleh disematkan kepada orang. Kebanyakan dari kita juga kepancing marah, akhirnya ngatain cebong juga. Begitu juga ngata-ngatain kampret. Ini yang membuat Indonesia semakin hari semakin jauh dari persatuan. Dan ketika persatuan, asing gampang masuk. Ketika asing gampang masuk, hilanglah jati diri bangsa. Ketika hilang jati diri bangsa, Indonesia akan lenyap dari peta dunia. Yugoslavia negara kuat. Habis Pak, nggak ada sekarang di peta dunia. Uni Soviet kurang kuat apa? Negara Skandinavia yang lain kurang kuat apa? Mana coba sekarang? Masih ada? Nggak ada Pak. Tibet dulu ada, sekarang nggak ada. Ya, Angola udah habis sebentar lagi. Ethiopia dikuasai Israel semuanya. Hati-hati, hati-hati sekali. Negara-negara itu yang dulu ada sekarang sudah mulai hilang di peta. Jangan sampai Indonesia pecah menjadi 6 negara bagian. Kenapa saya katakan 6 negara bagian? Karena sudah ada tesis yang dikeluarkan oleh Profesor Dr. Jeffrey Winters. Beliau adalah staf Gedung Putih di zaman Bill Clinton, telah melakukan disertasinya. Tesisnya adalah mengatakan Indonesia menjadi 6 negara bagian. Yang pertama negara Celebes dengan ada benderanya sendiri. Yang kedua negara Borneo, ada benderanya sendiri. Yang ketiga negara Timur. Lalu negara Sumatera yang keempat, yang kelima sendiri Bali berdiri sendiri. Dan kemudian negara Indonesia tinggal dari ujung kulon sampai Madura. Itulah yang tersisa yaitu Jawa dan sekitarnya. Naudzubillah, ini nggak boleh terjadi. Ini saya sampaikan ya apa adanya. Supaya kita jangan sampai terprovokasi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Indonesia berbagai macam suku, bahasa, agama, ras, kelompok, bahkan pulau, 13.000 pulau, 714 suku, 630 bahasa, 6 agama, semuanya untuk berbineka tunggal ika. Mari ikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi pentingnya sejarah agar anak-anak kita paham sejarah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam peletak dasar sang pelindung minoritas. Sekali lagi saya katakan Rasulullah adalah sang pelindung minoritas. 3 kali saya katakan Rasulullah adalah sang pelindung minoritas. Hadis yang sangat terkenal dan mutawatir maksudnya dan diriwayatkan oleh banyak orang, oleh banyak periwayat maksudnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Futuh Mekah, yang beliau pesan bukan orang yang ada di Mekah. Tapi yang beliau pesan kepada para sahabatnya. Beliau memutar kendaraannya, memutar kudanya, untanya sambil menengok ke belakang dan berkata, barang siapa mengganggu mereka sama dengan menggangguku. Lihat, lihat. Islam dituduh intoleran, Islam dituduh anti kebinekaan, Islam dituduh radikal. Lihat itu. Rasulullah mengatakan barang siapa mengganggu mereka, mereka itu kafir Quraisy. Ada juga Yahudi, Nasrani, Majusi yang berada dalam lindungan dan perlindungan Islam. Apa kata Nabi? Siapa yang mengganggu mereka sama dengan menggangguku. Dan itu kata-kata Rasulullah bukan cuma berlaku saat itu, berlaku sampai detik ini wahai umat Islam. Mengganggu mereka sama dengan menggangguku kata Nabi Muhammad SAW. Menumpahkan darah mereka sama dengan menumpahkan darahku juga. Mengganggu kehormatan mereka kata Nabi sama dengan mengganggu kehormatanku. Kalau umat Islam memegang ini semua, maka insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tercipta di negara ini. Umat Islam menjadi bulan-bulanan orang. Kenapa? Karena sebagian besar umat Islam masih belum memahaminya. Dan juga kekurang ajaran mereka juga. Artinya yang minoritas, hormatilah yang mayoritas. Dan yang mayoritas, lindungilah yang minoritas. Ini yang menciptakan harmonisme yang indah. Ini yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah di Futuh Mekah, ketika Rasulullah masih di Mekah, maaf, beliau itu adalah orang yang minoritas dan tahu diri, saudara.
Begitu juga Rasulullah ketika umat Islam menjadi mayoritas di Madinah, dia melindungi yang minoritas, tahu diri juga, tahu menempatkan diri. Kadang-kadang kita kepancing dengan mulut satu orang, dua orang yang sangat menyakitkan hati, akhirnya kita menebar kebencian kepada yang lain. Tidak usah saudaraku, berlaku adillah, yang salah saja yang harus kita proses, yang enggak salah jangan. Contohnya bagaimana? Contohnya terjadi pada zaman Rasulullah ketika seorang Yahudi menarik kerudungan ya jilbab seorang wanita muslimah sahabat Rasul yang jatuh kemudian terguling. Rasulullah tidak memarahi semua Yahudi. Rasulullah tidak membenci semua Yahudi. Dan beliau tidak menghukum semua Yahudi. Yang dicari sama Nabi adalah siapa pelakunya, saudara. Dan ketika ketemu pelakunya diusir dari kota Madinah dan tidak boleh kembali selama-lamanya ke kota Madinah. Dialah pelaku yang menebar kebencian dan permusuhan dengan cara menarik jilbab seorang wanita. Hari ini kita diuji oleh seorang pendeta yang namanya Yosef Paul Zhang. Diuji benar-benar kesabaran kita. Pesan saya, berlaku adillah sebagaimana perilaku Rasulullah SAW. Tidak usah membenci orang yang lain. Tidak usah membenci para pendeta atau saudara-saudara kita yang beragama Kristen, Protestan atau Katolik atau apapun. Nggak usah membenci mereka. Kalau ada yang salah, ini namanya oknum. Dan betul-betul kita memahaminya. Tidak ada dalam ajaran Kristen yang mengizinkan untuk memaki seperti yang dilakukan oleh saudara pendeta ini. Nggak ada. Ya, bahkan para pendeta lain pun mengecam tindakan si Paul ini. Mudah-mudahan dan kita sudah percayakan kepada polisi dan kita apresiasi yang luar biasa polisi dengan sigap mengeluarkan Interpol, dengan sigap mengeluarkan Red Notice, dengan sigap mengusahakan untuk segera dipulangkan dan diadili di Indonesia. Yang bersangkutan telah melepas kewarganegaraannya tapi dalam penyelidikan polisi. Mudah-mudahan kita doakan siapapun yang bersalah di negara ini akan mendapatkan hukum yang setimpal. Dan juga kita doakan yang tidak bersalah jangan dicari-cari kesalahannya. Karena banyak yang tidak bersalah dicari-cari kesalahannya. Contohnya Habib Rizik. Saya katakan demikian karena saya mengikuti semuanya. 2026 pelanggaran kerumunan di seluruh Indonesia. Yang diproses cuma satu, beliau saja. Maka kita mohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan keadilan di negara kita. Yang salah betul-betul diproses dan yang tidak salah insya Allah dibebaskan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk hidayah kepada para pemimpin-pemimpin kita. Kepada para pejabat-pejabat kita. Kepada para pengusaha-pengusaha kita. Dan semuanya kepada para tenaga-tenaga keadilan. Kepada TNI dan Polri. Semuanya ya Allah ya Rabbi. Jadikan kami semua, mereka semua dan kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena kami yakin ya Allah hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Dan kami yakin ya Allah ya Rabbi, Allah tak pernah ingkar janji. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang beriman kepada Allah maka pasti akan Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu dan diberikan rezeki bighairi hisab dengan jalan yang enggak diduga-duga. Dengan jalan yang tidak diduga-duga. Allahu Akbar, semoga Allah sejahterakan bangsa kita, Allah satukan kita semua di atas segala perbedaan agama, suku, kelompok, golongan, pulau. Allah satukan Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara di dunia. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Hadanallahu wa ikum ajmain bila taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.